Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Musdalifah Mansur, SPT MSI, merupakan salah satu dosen yang mengajar di program studi peternakan Fakultas Sains dan Teknologi Universitas Muhammadiyah Sedenan Rapang. Pada kesempatan ini, saya akan menjabarkan mengenai salah satu mata kuliah wajib pada program studi peternakan. Mata kuliah tersebut adalah ilmu genetika ternak. Mata kuliah ilmu genetika ternak merupakan salah satu mata kuliah dasar dalam rumpun ilmu pemuliaan ternak yang memiliki bobot 2 SKS. Alasan saya menjadi pengampu mata kuliah ini adalah adanya kesesuaian tema penelitian skripsi saya dan penelitian yang telah saya lakukan. Tema penelitian saya adalah identifikasi kemurnian genetik sapi Bali menggunakan DNA penciri mikrosatelit Locus Health 9 di Kabupaten Barro. Pada penelitian tersebut, selain mendapatkan pengetahuan tentang teori-teori genetika secara umum, saya juga mendapatkan keterampilan mengerjakan penelitian mulai dari mempersiapkan alat dan bahan yang akan dilakukan, kemudian mengambil sampel darah. Setelah itu mengekstraksi DNA dari darah ternak yang telah diambil dari ternak yang masih hidup, kemudian melakukan PCR dan melakukan analisa genetik populasi dan juga analisa keterkaitan suatu fenotip dan genetik ternak. Pada mata kuliah ini saya juga memasukkan hasil penelitian terbaru saya tentang aplikasi bioteknologi molekuler untuk autentik halal produk peternakan. Dengan mengkombinasikan teori-teori dalam ilmu genetika ternak dengan penelitian-penelitian yang telah dilakukan, saya berharap agar dapat merangsang mahasiswa untuk mengembangkan pola pikir kreatif dan inovatif dalam menyelesaikan permasalahan yang dihadapi di dalam masyarakat. Capaian pembelajaran mata kuliah ilmu genetik ternak. Capaian pembelajaran mata kuliah ilmu genetik ternak. Setelah menyelesaikan kuliah ilmu genetika ternak, diharapkan mahasiswa mampu menjelaskan mengenai materi genetik, mekanisme pewarisan materi genetik, ekspresi gen, dan pewarisan sifat. Mahasiswa juga mampu menganalisa perubahan susunan genetik, populasi gen, dan pembobotan materi genetik, serta mahasiswa mampu mencontohkan aplikasi bioteknologi molekuler pada bidang peternakan. Untuk mewujudkan capaian pembelajaran mata kuliah di atas, maka disusun materi pembelajaran sebagai berikut. Yang pertama adalah secara pewarisan sifat, fenotip dan genotip, biologi sel, pembelahan sel, gametogenesis dan fertilisasi, mendelisme, ekspresi gen, hibrida, panutan kelamin, gen terangkai dan pindah silang, perubahan susunan genetik, genetika populasi, pembobotan materi genetik, dan yang terakhir adalah genetika molekuler. Dalam memfasilitasi kegiatan pembelajaran ilmu genetika ternak, saya menggunakan metode blended learning, yaitu gabungan antara perkuliahan luring dan daring, dengan menerapkan pendekatan DIA, Delivery, Interaktif, dan Assessment. Delivery, yaitu pembelajaran yang dilakukan dengan metode ceramah dan presentasi. Hal ini bertujuan untuk memastikan mata kuliah yang diajarkan dapat diterima oleh mahasiswa secara efektif dan efisien. Kedua, interaktif, yaitu metode pembelajaran yang mengarahkan mahasiswa lebih aktif dalam proses pembelajaran. Di sini, mahasiswa diberi tugas untuk membuat makalah yang sesuai dengan tema yang telah diberikan. Kemudian, mahasiswa memaparkan di depan teman-temannya, dan teman-teman yang tidak memberikan presentasi dapat memberikan tanggapan ataupun pertanyaan terhadap materi yang dibawakan oleh teman yang sedang presentasi. Yang ketiga adalah asesmen.
Asesmen yaitu kegiatan untuk mengevaluasi hasil pembelajaran mahasiswa. Asesmen dilakukan pada akhir pertemuan untuk mengevaluasi hasil pembelajaran pada masing-masing pertemuan. Penilaian yang saya lakukan berdasarkan pada kehadiran, keaktifan, tugas, ujian akhir tengah semester, dan ujian akhir semester. Hasil evaluasi akan saya sampaikan kepada mahasiswa secara transparan untuk menghindari subjektivitas dalam memberikan nilai kepada mahasiswa. Mahasiswa yang mendapat nilai kurang baik akan saya beri kesempatan untuk melakukan perbaikan nilai 1 kali. Adapun proses pembelajaran yang saya lakukan dapat dilihat pada video berikut. Baiklah, kali ini kita akan membahas mengenai RNA dan RNA. Sebelum kita masuk pada materi perkuliahan, ada yang bisa menjelaskan mengenai materi kita minggu lalu? Ya, yang benar dulu. Perkenalkan, nama saya Ihsan Al-Ikram. Struktur kromosom 1 telomer, ujung kromosom
ya. Ini adalah gambaran DNA secara keseluruhan. Namun di dalam DNA itu sendiri terdapat beberapa molekul-molekul kecil yang dimana molekul-molekul tersebut ini yang akan membentuk pita DNA. Jadi seperti ini. Kemudian dikatakan bahwa DNA tersusun dari dua urusan yang terpilih atau helix ganda. Maksudnya di sini helix ganda adalah ini kan ada ini molekul A dan T ya. Di sini adenin dan tinin ataupun ya yang lainnya ada CG, ada TA, ada ya GC. Kemudian setiap utasan DNA merupakan rantai polinukleotida. Jadi ini ya yang disebut utasan-utasan nukleotida ini. Bisa ya yang sudah itu bisa lihat? Oke, yang ini yang dimaksud. Kemudian satu nukleotida tersusun dari gula, pentosa, basa nitrit, dan fosfat. Nah, kita beralih kepada nukleotida itu sendiri. Jadi di sini ada C1, pentosa berikatan dengan basa nitrogen. Oke, C1 yang mana itu? Ini ya, basa nitrogen. Kemudian C5, pentosa berikatan dengan gugus fosfat. Kemudian C2, ini ya yang dimaksud C5-nya ya, ini. CH2, CHO, CH. Kemudian C3 dari pentosa sebagai tempat pengikatan dan dengan pengikatan dengan nukleotida lainnya. Oke, jadi seperti ini gambaran nukleotida. Kemudian selanjutnya adalah pasangan nukleotida. Jadi nukleotida tersebut ini tidak berdiri sendiri ya. Ia memiliki pasangan yang disebut dengan tinin, adenin, guanin. Ada yang bisa ini apa istilahnya? Ada yang bisa memaparkan atau bisa menggambarkan molekul DNA atau sifat-sifatnya. Oke, kalau belum ada kita ya silakan. Terima kasih atas kesempatannya. Jadi molekul DNA itu mempunyai sifat diantaranya DNA sebagai organisme mempunyai kandungan adenin atau A yang sama dengan timin atau T. Perbedaan antara DNA dari spesies yang berlainan terletak antara kandungan A tambah T atau G tambah C. Kedua, setiap molekul DNA disusun oleh dua rantai polinukleotida antara kedua basa yang berpasangan terbentuk ikatan hidrogen. Adanya ikatan ini memberikan kelenturan pada DNA. Ketiga, DNA merupakan struktur yang aktif melakukan fungsi biologi. Terima kasih. Oke, jadi itu tadi beberapa sifat-sifat molekul DNA ya. Yang dimana yang tadi dipaparkan oleh teman kalian adalah adenin, tinin, sitosin dan guanin. Nah, keempatnya ini saling berpasangan, di mana adenin berpasangan dengan tinin dengan dua ikatan hidrogen. Kemudian guanin berpasangan dengan sitosin dengan tiga ikatan hidrogen. Selanjutnya, selain DNA memiliki struktur, kemudian dia memiliki sifat molekuler. Di sini DNA juga memiliki kemampuan untuk bereplikasi atau menggandakan diri untuk membentuk DNA baru yang sama persis dengan DNA asal. Nah, di sini DNA itu
telah kita pelajari di mata kuliah sebelumnya. Kemudian yang kedua itu adalah pola konservatif, dan yang ketiga adalah pola dispensif. Kemudian dari ketiga pola tersebut adalah terjadi ada beberapa faktor yang dibutuhkan DNA untuk mereplikasi DNA itu sendiri. Yang pertama adalah polimerasi DNA, berfungsi mempolimerisasi nukleotida.
Namanya juga mRNA ya, messenger RNA. Dan di sini memiliki tugas pembawa pesan. Namanya juga messenger ya. Jadi pesan, membawa pesan dari DNA ke RNA untuk dibaca, selanjutnya diterjemahkan atau ditranslasi menjadi urutan protein. Yang dimaksud urutan protein di sini adalah ini ya. A, G, C, U, G, A, C, C, U, U, A, G, dan seterusnya. Ini adalah pembawa sifat pesannya dari DNA ke RNA. Pada penelitian yang pernah saya lakukan, di sini saya ingin tanya, kita mau lihat kemurnian genetik sapi Bali itu sendiri. Apakah dia sudah murni atau masih tercemar? Di sini kita akan melihat melihat pesan ini A, C, U, G, A, A, C, yang dimana pada penelitian yang kita lakukan, kita kan yang pertama melakukan pengambilan sampel. Pengambilan sampel di sini yang kita lakukan adalah mengambil darahnya. Kan untuk yang mudah dilakukan adalah pengambilan sampel darah. Kemudian sampel darah yang telah diambil dibawa ke laboratorium untuk dilakukan ekstraksi DNA-nya. Setelah diekstraksi DNA-nya, kan sudah ada tuh ekstraksi DNA dari darah itu sendiri ya, dari darah sapi. Kemudian itu dilakukan PCR. Setelah dilakukan PCR, dia nanti akan membentuk pita atau rantai seperti ini. Kemudian kita misalnya kalau di sapi Bali itu ada dibilang mikrosatelit locus L9 dan ada juga Inrat 035. Itu merupakan marker atau penciri DNA sapi Bali. Oke, DNA atau penciri sapi Bali. Jadi secara otomatis dia akan menangkap pesan-pesan yang ada di urutan ini. Pesan-pesan yang dibawa oleh mRNA itu sendiri. Jadi setelah kita melakukan ekstraksi DNA, melakukan PCR, nanti kita akan melihat apakah ternak sapi tersebut itu masih murni genetiknya berdasarkan genotip ataupun berdasarkan fenotipnya. Misalnya ini, kita lihat ciri sapi Bali secara umumnya. Jadi sapi Bali secara umum itu dia memiliki pos kaki. Maksudnya di sini bagian telapak kaki sampai lututnya itu dia berwarna putih. Kan pada sapi Bali. Kemudian sapi Bali juga itu memiliki garis belut. Garis belut itu yang ada di pundak sapi Bali itu sendiri ya. Jadi di pundaknya itu ada garis hitam dan itu hanya ada pada sapi Bali. Kalau misalnya kita lihat di lapangan, wah ini sapinya, misalnya kan kita sebutnya dia pos kaki ya, karena kan dia warna putih sampai lutut. Pos kakinya sudah pudar. Apakah secara genotip dia sudah tercemar atau belum? Kan tidak kita pungkiri di peternakan rakyat itu ada tindakan inseminasi buatan lah atau kawin alam. Kita tidak tahu ini ternak. Kalau misalnya dia kawin alam, kita lihat apakah penjantannya adalah masih bangsa sapi Bali ataupun sudah ada ketersilangan dengan sapi Brahman misalnya atau limosin. Kan ada seperti kejadian begitu ya. Kemudian kita lihat apakah secara fenotip sudah tidak nampak atau sudah berkurang garis belutnya atau sudah istilahnya sudah berkurang garis belutnya atau kabur misalnya. Kemudian dari ekstraksi DNA dan melakukan PCR dengan menggunakan marker. Ini RNA yang membawa sifat itu bisa kita lihat secara genotip. Oke, kemudian tRNA atau
Demikian proses pembelajaran yang saya lakukan secara luring. Semoga dapat menjadi gambaran proses pengajaran yang saya lakukan pada mata kuliah Ilmu Genetika Ternak, Program Studi Peternakan Fakultas Sains dan Teknologi Universitas Muhammadiyah Sidenden Rapa. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.